Terima kasih. Laukom Kak Sofyan and Partners. Ya ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kami banggakan Yang Komisi 2 yang pimpinannya anggota Bapak Komisi 2 Juniman DPR RI. Girsang. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenannya kita dapat menghadiri rapat pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sobat sekalian, rapat ini tidak perlu dan atau tidak memerlukan quorum, karena dalam rapat ini kami tidak mengambil keputusan, tetapi hanya menampung aspirasi, dan nanti boleh kita buka sesi diskusi yang singkat. Mobil korban Pak Gaus paling lama 11.30. Kalau memang kurang waktu nanti kita perpanjang. Ya, yang jelas sebelum makan siang sudah harus selesai karena kami juga harus melakukan rapat yang lain nanti. Setuju ya? Setuju. Setuju. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Gak usah takut lihat saya Pak. Artinya takut lihat Ibu Rike. Saya nggak galak kok. Cuma tampang aja gak galak. Bu Riko acanya Senayan. Enggak lah. Oleh karena itu, Komisi 2 DPR RI akan mendengar secara langsung penjelasan terkait pokok-pokok pikiran maupun aspirasi, Ya. serta sekaligus nanti kita lanjutkan dengan diskusi dalam rapat dengar pendapat umum ini sesuai dengan tujuan kita pada Kita kan ketemu waktu nikahan anaknya Demar. Bapak Iya, sekalian, benar. saya hanya menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang 2023 tentang ASN, khusus di pasal 66, di pasal 68 tentang peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan Kementerian Pan-RB sebagai regulator dalam penyelesaian masalah non-ASN itu mengedepankan bahwasanya memprioritaskan tenaga non-ASN yang sudah masuk dalam database BKN. Lalu bagaimana nasibnya teman-teman kita yang tidak masuk dalam database BKN? Padahal kalau kita melihat dari lama pengabdian, teman-teman yang tidak masuk sepertinya tidak bijak bila pemerintah melalui Kementerian Pan-RB hanya memprioritaskan dalam database BKN. Ini masuk atau tidaknya dalam database BKN, ini karena sumber penggajian. Yang masuk dalam database BKN, sumber penggajiannya APBD. Yang tidak masuk itu melalui BLUD. Padahal mereka pengabdiannya sudah lama. Berikutnya, ya ini gambaran skema yang disiapkan oleh Kementerian ASN ini betul-betul berdampak baik kepada yang sudah mengabdi. Berikutnya Pak Ketua, saya potong ya, biar kita langsung aja singkat. Yang pertama bicara database BKN, ya disebutkan tidak masuk dalam database, kan gitu ya. Nah pertanyaan kami, apa kendalanya kalau tidak bisa masuk? Nah itu. Karena ketika rapat dengan Menteri Daerah RB dan harus DKI, segera mendaftarkan. itu terbuka, mereka punya website. Siap. Nah, kendalanya apa nih? Kendalanya? Siap. Izin pimpinan, itu berdasarkan SE dari Kementerian Pan-RB itu untuk yang masuk dalam database BKN itu yang sumber penggajiannya APBD. Dalam kesimpulan itu ada. Jadi kalau disebutkan apa namanya tidak diangkat Kan bisa dan jadi itu ketua. melanggar undang-undang. Siap. Dan itu satu. Ini biar kita clear semua di sini dan tidak perlu Ya. debat-debat, kita perlu debat di sini. Yang kedua tentang adanya apa namanya ujian. Istilah saya pernah tanya kepada kementerian dan kepada kepala BKN, kok masih ada ujian? Ternyata itu hanya untuk apa namanya memverifikasi saja Pak, formalitas saja itu. Ya supaya semua punya nomor apa gitu, dan apa
Satu, Kalau kedua, nggak gini kita nggak tahu. untuk Sudah otomatis mestinya. Menpan RB, Kemenpan RB dan BKN itu bisa memverifikasi banyaknya tenaga honorer siluman. Betul. Dalam rapat ini saya sampaikan, Pak Gau sampaikan juga, dan teman-teman sampaikan supaya Kemenpan RB, BKN itu melakukan audit, ya kan, bekerjasama dengan BPKP ya, untuk menemukan para tenaga honorer siluman itu, Pak. Saya banyak menemukan tenaga siluman, tidak pernah tenaga honorer, tapi namanya masuk, diajukan ke Kemenpan BKN, nama yang honorer tidak masuk, yang tidak honorer masuk, nah, itu siluman, Pak. Siap. Jadi bukan hanya mafia tanah yang ada sekarang, mafia judi, mafia tenaga honorer juga sudah ada, Pak. Masya Allah. Nah, mengenai database itu, ya Saudara Ketua Dewan Pengurus Nasional FKHN, mereka punya website, masukkan saja, Pak. Nah, ketika itu sudah masuk, tolong serahkan kepada kami Komisi 2. Nah, gitu Supaya aja. kami bisa melakukan Berarti rapat IBI dengan bisa melakukan yang Kemenpan sama. RB dan BKN, ya, menyampaikan langsung IBI dalam harus forum ini, masukin semua. ya, yang sudah Anggota. masuk ke database, tolong ditindaklanjuti. Dan itu sudah sering kita lakukan Sudah di daftar dalam itu, tapi itu rapat bukan dengan jangan ini, yang lain juga, Bu. Kementerian Pan Harus RB dan semua. BKN. Yang Nah, udah kerja maka di atas ketika 5 Bu tahun. Rike, dia kita lakukan dokter kita ini bertanya kepada saya tentang saudara para bidan yang sudah mengeluarkan kami ke dunia ini, ya kan bidan, Pak. Ya, yang mengeluarkan dunia ini, bidan. Saya terus terang lahir karena bidan, Pak. Ibu saya juga bidan. Oh, great. Ibu saya bidan. Bidan. Ketika beliau bertanya, kok tidak bisa masuk ke Soalnya yang database? vaksinasi, imunisasi semua bidang. Beda. Ya bisa, kenapa nggak bisa? Ya kan? Jadi ini semua, Tolong. ya, kepada semua tenaga honorer yang sudah 5 tahun berturut-turut Ini loh statementnya. tanpa terputus, maka mereka wajib diangkat menjadi P3K. Pak, mohon diulang Pak, kamera belum siap tadi Pak. TV Parlemen. Kepada semua saudara-saudara kami para tenaga honorer yang sudah 5 tahun berturut-turut menjadi honorer tanpa terputus, maka mereka wajib dengan tanpa syarat diangkat menjadi P3K. Oleh karena itu, tolong kepada kami diberikan data-datanya nanti. Siap. Jadi jangan suruh kami mendaftar, Pak, ke database. Ya kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan, terus teman-teman yang di Tribun sudah mendaftarkan, tolong kami, Pak. Ini kan ada forum Saya pribadi, urusan. ada Dewan Pengurus, ada Aliansi Honor Nasional. Tolong Pak, sekarang kami Pak Gau nanti bisa serahkan langsung kepada Pak Menteri, pada Kepala BKN, karena kalau nggak salah ini rapat dengan Menpan kapan Pak? Kapan lagi Pak? Di bulan Apaan? ya lagi perangkat sih Pak. Ya, apa? Ya, ada ibu kami di sini yang senior. Ibu bidan. Iya. Ibu bidan. Bidan? Vaksinal. Iya. Iya. Sekjen mantan Sekjen IBI. Oh. 82 tahun. Ibu saya sekarang umur 95 tahun, apakah beliau terdaftar sebagai mantan bidan juga? Masih. Masih iya. Ibu? Alhamdulillah masih sehat. Ibu siapa, Pak? Ada di masih belum 5. Ada di rumah saya. Alhamdulillah. Ya. Ibu siapa, Pak? Namanya? Rosdiana Munte. Rosdiana. Nanti dicek. Iya. Terima kasih. Saya bisa sekolah karena bidan Bu. Ya betul. Alhamdulillah. Terima kasih. Bu Rike bisa lahir pasti karena bidan. Iya. Ya. Saya kira itu Pak Ketua. Masih ada yang lain mau sampaikan? Kira-kira kendala saja sampaikan Pak. Apa kendalanya? Siap. Kita sangat apresiasi rekomendasi dari Komisi 2 kepada pemerintah terkait penyelesaian masalah non ASN. Itu sangat luar biasa
untuk memastikan teman-teman non ASN yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun dan diangkat dan dipastikan menjadi ASN ke-3K Desember 2024. Tapi yang tidak perlu kalah kita cermati pimpinan dan Bapak Ibu semuanya, bagaimana mengawal implementasi tersebut, bagaimana mengawal rekomendasi yang diberikan Bapak Ibu Komisi 2. Itu realitanya pemerintah, misalkan tadi Bapak pimpinan menjelaskan semuanya itu atas arahan dari BKN itu sudah masuk dalam database BKN tanpa terkecuali, dan juga websitenya bisa diakses. Bapak Ibu, kebetulan FKHN baru bulan kemarin kita audiensi dengan BKN. Data yang sudah masuk dalam database BKN, pendataan 2022 itu tidak bisa ditambahkan. Itu tidak bisa ditambahkan, Pak. Data yang sudah masuk, jadi data non ASN yang sudah masuk dalam database BKN, Pak, itu tidak bisa ditambahkan. Begini Pak, kalau itu tidak serahkan kepada Komisi 2. Siap. Kita percayakan itu. Terima kasih. Kita mohon dan berharap dan menitipkan harapan ke Komisi 2, ke pimpinan dan Bapak Ibu Komisi 2 untuk betul-betul mengawal bagaimana proses kerja dari kementerian-kementerian terkait. Sehingga kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah bukan kebijakan yang merugikan tenaga non ASN. Kita rasa ini teman-teman juga setuju dengan hal ini. Ya, pimpinan. Silakan Bapak. Kita santai aja Pak, kita bisa apa aja. Saya interupsi. Silakan Bapak. Ya, apa yang sedang disampaikan oleh Adinda dari forum BKHN ini pernah juga saya ungkapkan Pak Ketua pada kita RDP dengan Pak Menteri. Saya sangat paham betul apa yang beliau sampaikan. Yang bisa dijamin oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Menpan RB itu adalah sebagaimana dikatakan tadi, jumlah yang 2,3 juta. Yang 2,3 juta itu berdasarkan surat edaran dan datanya terupdate oleh Kementerian Menpan RB. Saya dulu turun ke lapangan. Salah satu di antaranya adalah dapil saya namanya Kabupaten Padang Pariaman. Karena sikap daripada BKD, Badan Kepegawaian Daerah, apa namanya sekarang saya nggak tahu, ada yang menghambat. Yang kata ketua itu betul, yang disampaikan oleh pimpinan saya juga benar. Yang jadi persoalan adalah orang yang bekerja 5 tahun secara terus menerus, tetapi dia tidak termasuk pada update data. Padahal janji pemerintah, dan itu selalu saya tuntut itu ketua. Dan ketua juga pernah menyampaikan sinyalemen, di luar 2,3 juta ini masih ada diduga jumlahnya yang tidak terdata itu adalah sebanyak 3 juta orang. Mungkin termasuk yang Adinda sampaikan itu. Jadi ketika itu memang ada 2 tahapan ketua. Pertama, bagaimana menyelesaikan yang 2,3 juta menjadi ASN sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Menpan RB yang sudah terupdate data. Itu solusi yang disampaikan dulu. Kemudian bagaimana pula dengan orang-orang yang sebetulnya bekerja yang dikatakan tadi di 10 tahun, 15 tahun, malah ada yang 20 tahun, tetapi tidak termasuk pada update data. Ini barangkali merupakan keputusan kita nih hari ini Ketua. Artinya bagaimana kebijakan, saya nggak bisa juga menyatakan ini prioritas. Tentu yang terupdate data yang pertama dulu. Itu kita kan juga tidak boleh saling, karena memang ini yang bapak-bapak yang tidak terupdate data karena dizalimi juga.
oleh orang-orang yang bekerja di kabupaten kota, pegawai negerinya. Kalau di Padang Pariaman itu adalah kepala dinas pendidikannya yang tidak mau mengupdate data untuk dilaporkan ke BKD sampai menjadi bahagian daripada data yang terkumpul. Ini saya tahu persis itu. Oleh karena itu ada dua persoalan pokok yang perlu kita bicarakan pada hari ini. Pertama adalah orang yang sudah terupdate data dan dia harus tidak dapat tidak sebelum Desember 2024 sudah harus menjadi ASN, apakah dalam bentuk PNS ataupun P3K. Begitu kebetulan, terima kasih. Terima kasih Pak Gaus. Ya, Masih ada Pak? masih ada pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sebentar, Pak. kanan. Soal P3K ini kan Sebentar Pak Kamran, sebentar Pak. ya Sebentar Pak. dari Udah puas Pak ya? Jawaban Pak Gaus? Udah puas ya? izin pimpinan Dari mana? dari sini Pak. Tunggu itu Pak dia. anggota juga? Ya, ini khusus menyampaikan masalah Kemenko. Bukan, anggota bukan? Bukan, Pak. Nah, nanti dulu Pak, nanti Pak ya. Nanti Pak, sabar-sabar aja Pak. Hidup harus penuh kesabaran. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Ini Pak siapa? anggota dan seluruh hadirin yang saya hormati. Kalau kita bicara tentang P3K dan lain-lain yang ada di daerah, masalahnya banyak. Pelakunya bukan sendiri Pak, penguasa di daerah sama teman-teman juga, kadang-kadang juga kali di bawah. Waktu rapat dengan kementerian Pak Darmia saya katakan ada di daerah dan juga berhubungan dengan kekuasaan di bawah. Reproduksi mental kita kan masalah di sini. Sehingga apa? Ada kan begitu dia terangkat pensiun Pak Ketua. Ini yang kejadian di daerah kita di bawah dan yang merasakan ini pasti masyarakat kecil yang tidak punya akses pada kekuasaan. Coba saya tanya, siapa yang punya akses dengan operator? Kalau kita lihat kemarin 2,3, begitu dia itu masih ada 1,7. Terus bagaimana yang 3 juta? Oleh sebab itu kita jangan menjadi bagian daripada pemain untuk mempermainkan ini masyarakat di bawah yang tadinya masih ada 3 juta. Nah ini pimpinan karena ini rumit Pak. Masalah semua kita merindukan ini kan ingin jadi P3K, ingin jadi ASN. Nah kalau kita tidak potong ini sampai kapan ini persoalan, nah dia akan selalu seperti ini. Karena ini lapangan pekerjaan. Tidak seluruh pegawai negeri bisa bekerja di bawah, tidak seluruhnya. Justru honorer yang jadi pekerja di bawah. Jadi memang ini tidak mudah pimpinan, tetapi harus kita selesaikan sebagai bangsa. Masa saudara-saudara kita puluhan tahun mengabdi, tiba-tiba orang lain hanya karena faktor tangan kekuasaan. Mungkin itu sebagai pengawal kita karena memang rumit masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah. Terima kasih Pak Kamran. Agung. Pak Agung, silakan Pak. Terima kasih dari fraksi Golongan Karya. Terima kasih Silakan Pak. pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan anggota dewan dan sahabat-sahabat tercinta yang saat ini sedang mengajukan apa yang jadi harapan dan keinginan luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya dari fraksi Golkar menghargai kehadiran Ibu Bapak semuanya di rumah rakyat ini. Memang disinilah tempat Ibu Bapak mengadu. Persoalan pegawai pemerintah ASN baik itu PNS maupun P3K ini memang sedang menjadi topik hangat dan itu menjadi tekad kami. Di periode ini kami semaksimal mungkin untuk bagaimana mendesak pemerintah
agar Bapak Ibu bisa dituntaskan kejelasannya, bisa dipastikan dan dinaikkan derajat kesejahteraannya, dan juga bisa dipastikan statusnya. Kemarin yang Pak Kau sampaikan adalah hasil terakhir keputusan rapat, hasil pendataan, baik itu yang masuk database ataupun yang belum. Saya tidak bilang tidak ya, yang sudah masuk ataupun yang belum. Saya harus sampaikan bahwa pemerintah dan DPR, khususnya Komisi 2 ini punya tekad yang sama agar bisa secepatnya menuntaskan kejelasan status Bapak Ibu yang hadir di sini sebelum pokok ayam pagi. Artinya apa? Sampaikan beberapa persoalan kawan-kawan tenaga kesehatan dan juga bidan. Ulangi, mereka sudah lulus ujian. Maaf Bu Rike, saya juga sempat mengontak kementerian terkait perbedaan cara pandang antara bidang profesi dan bidang pendidikan. Saya bilang apapun cara pandang itu silakan, kebijakan ada di tangan pemerintah, tetapi persoalannya secara politis, secara faktual, teman-teman bidan yang ada di lapangan, ada di pelosok-pelosok, ada di daerah terpinggirkan, mereka profesi ataupun pendidikan semuanya bekerja membantu pemerintah menolong persalinan. Betul? Orang mau melahirkan tidak tanya ibu bidang pendidikan atau ibu bidang profesi. Tetapi ketika di kampung tidak ada tenaga yang menolong persalinan, maka dia punya hak menolong persalinan. Maka dia sudah mengabdi pada republik ini. Untuk itu ada sejumlah angka, kalau tidak salah kawan-kawan kita 700 atau 600 sekian. Iya. Karena dia sudah lulus, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk diangkat. Yeay. Terima kasih teman-teman. Pada bagian lain, beda cara pandang tadi yang Pak Gau sampaikan dan juga pemerintah. Kalau tidak salah dalam waktu yang rapat, nanti tolong dicek dengan kesekretariatan. Pemerintah berjanji pertama akan menuntaskan angka yang sudah disepakati itu. Tetapi bukan berarti ibu bapak yang sudah keluar keringat mengabdi pada merah putih kemudian tidak diperhatikan. Ini hanya masalah waktu, kemudian fiskal yang ada di APBN. Permintaan kami Bapak Ibu tetap sabar, ikhlas, mengabdi pada profesi masing-masing. Jangan salah, ini memang benar apa yang disampaikan Pak Kaprat. Kadang mereka yang sudah PNS dan sebagainya, mereka selalu melempar pada ibu bapak untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, betul? Nah, tetapi pada bagian lain sabar dan sabar. Jangan ketika dilempar begitu pekerjaan terus ibu bilang, no, sana aja tuh yang PNS yang sudah P3K. Jangan. Pengabdian ini saya yakin dengan penuh keikhlasan akan berbuah hikmah. Saya akan mengawal untuk menyelesaikan semua pegawai yang sudah mengabdi pada Republik Indonesia ini. Hanya masalah waktu. Satu permintaan saya tetap ikhlas mengabdi dan tolong dukung doa. Ikhlas nggak ikhlas? Terima kasih dari saya. Ikhlas Bu. Ikhlas banget Pak. Sama kawan-kawan. Kalau ada yang hadir ya alhamdulillah. Kalau nggak ada yang hadir, tolong diajak juga. Karena di sana bukan berarti tanpa persoalan, begitu. Kemarin kami menerima pengaduan, kalau nggak salah ada 60 dari 600 sekian bidang pendidikan yang mereka sudah lulus tapi tidak lolos. Lalu secara langsung yang dilansir oleh Bu Rike ini, saya titip salam bahwa kami sudah berjuang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. 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 Terima Izin kasih pimpinan. Bapak. Terima kasih Pak Terima kasih. Agung. Terima kasih. Izin pimpinan. Mau keluar Pak? Sedikit saran pimpinan. Silakan Pak Bagus. Siap, terima kasih pimpinan. Sedikit saran saya menyampaikan karena di waktu sudah tak terasa sudah lewat 30 menit.
izin saran saya kita mendengar masukan dan permasalahan dari masing-masing undangan yang kita kirim, yang kemudian setelah itu seperti biasanya baru kita lakukan pendalaman. Sekian saran pimpinan, terima kasih. Terima kasih Bapak Agus. Jadi begini Bapak Agus, dan saya izin kepada teman-teman anggota, saya kira semua permasalahan sama, iya kan? Belum terdata di database, ya, tidak bisa masuk ke database, dari kementeriannya juga dalam tanda petik mempersulit, kan begitu nih Pak? Iya kan? Regulasinya banyak, nomenklatur juga macam-macam. Kita udah nangkap ini Pak sebenarnya. Nah yang perlu kita sebenarnya ini dari kurang 2 dari 8 ya forum ini, tolong Pak kami dikasih berkasnya, ya diserahkan ke kami nanti berkasnya. Nah berkas ini akan dikaji oleh tenaga ahli di Komisi 2 dan akan kami serahkan kepada Kementerian dan Kepala BKN. Ya. Kita sama-sama berjuang, walaupun kami sudah dipercaya sebagai wakil rakyat, tetapi tetap Bapak sebagai prinsipal kami itu harus mengawal kami juga. Kita berjuang bersama dengan catatan 24 Desember 2024 semua tenaga honorer, saya ulangi Pak, sudah harus diangkat menjadi paling sedikit P3K. Nanti kita buat satu kesimpulan dalam pertemuan ini supaya kami juga bisa bersurat resmi kepada kementerian terkait. Nanti untuk Kementerian Kesehatan ada Bu Rike Diah Pitaloka di sini. Ya, beliau orator yang betul-betul terukur, Pak. Bukan asbun, setahu saya. Nah, untuk itu kami persilakan Bu Rike. Ini Pak Bagus dulu katanya. Masih mau Pak Bagus? Iya, sampai dulu. Silakan sebelum ke Bu Rike. DPP-nya ini agak beda Pak yang akan Sebentar Pak. Nanti, Ada Pak. pimpinan di sini Pak. Saya udah catat Bapak nanti Pak di sini. Ya, silakan Pak Bagus. Ya, terima kasih pimpinan. Sebenarnya saya sih ingin ya walaupun masalahnya secara umum kita tahu seperti apa yang pimpinan sampaikan dan seperti kita sampaikan dan kita tahu, tapi saya sebenarnya ingin mendengar lebih dalam keluh kesah dari rekan-rekan yang hadir karena permasalahan sudah tentunya sangat berbeda. Contoh kami yang di Bali ini ada perwakilan dari penyuluh bahasa Bali mempunyai permasalahan yang klasik seperti itu. Walaupun secara umumnya mereka tidak masuk dalam postur P3K. Perlu kita mendengar masukan-masukan sehingga harapan saya selesai rapat ini ada rekomendasi yang kita dari Komisi 2 lahirkan kepada Kementerian Pan-RB terkait dengan penyelesaian honorer. Sebenarnya saya sangat tidak setuju pernyataan Pan-RB dalam ungkapan menyebut negara ini bukan negara honorer. Masalahnya bukan di situ. Yang pertama adalah tenaga pengabdian rekan-rekan kita yang sudah puluhan tahun bekerja di masing-masing instansi ini harus kita selesaikan dalam pengangkatan P3K tanpa alasan apapun. Yang kedua adalah kita memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pan-RB. Sebenarnya Kementerian Pan-RB ini sudah melanggar ketentuan pasal 68 Undang-Undang ASN terkait dengan pelabuhan batas penyelesaian ini. Namun di dalam pelanggaran tersebut Pan-RB memberikan dalih lain, ya, dalih lain, dan ini sangat mengesampingkan asas keadilan bagi teman-teman yang honorer ini. Dan satu hal lagi pimpinan, rekomendasi yang saya sarankan, toh juga pemerintah menganggarkan sejumlah angka untuk membayar tenaga ini. Kenapa harus melalui pihak kedua?
yaitu terkait pemberian hak kepada melalui outsourcing. Berarti dengan kita memberikan outsourcing, berarti kita menyisihkan beberapa anggaran yang dimana anggaran ini sudah penuh dibayar oleh negara, namun pada hakikatnya tidak penuh diterima oleh pekerja itu sendiri. Iya, outsourcing. Ini sangat keluar dari asas keadilan. Nggak boleh outsourcing. Boleh atau saya setuju outsourcing ini diterapkan setelah honorer ini selesai diberikan. Bila mana kabupaten, kota, dan provinsi membutuhkan tenaga, bisa diangkat oleh outsourcing. Tapi jangan diterapkan pada honorer yang belum terangkat pada kesempatan ini. Itu kira-kira rekomendasi kedua yang saya bisa sampaikan terkait RPU ini. Dan saya memohon kepada pimpinan dan kita Komisi 2 yang sudah tentunya sangat berkomitmen menyelesaikan di periode ini agar honorer ini harus selesai semua. Itu kira-kira konkret pimpinan yang saya selesaikan, yang saya bisa sampaikan, dengan harapan semua terselesaikan di tahun ini tanpa terkecuali. Sekian, terima kasih. Dan perlu diingat, menurut saya Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara. Pasal 23 ayat 1 di bidang anggaran sepenuhnya diberikan untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang saya bacakan, yaitu ayat 1-nya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Inilah menjadi dasar usulan saya sehingga terdapatnya keadilan pada tenaga-tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Bali. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Bagus Hadi, Pak Hendra. Silakan Bu Rika. Udah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 2, beribu terima kasih. Saya meskipun bukan dari Komisi 2 tapi diperkenankan untuk mendampingi teman-teman yang bekerja di pemerintahan lintas sektor, khususnya tenaga kesehatan bidan yang mengadukan nasibnya. Alhamdulillah Bapak, kami sangat senang bahwa ini terbuka juga untuk umum. Ada beberapa persoalan tadi menimbang amanat konstitusi, mengingat amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, termasuk juga di pembukaan tentu saja selain di batang tubuh bahwa tugas negara itu adalah melindungi seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Lalu setiap rakyat itu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Saya kira itu adalah sepakat dengan anggota Komisi 2 menjadi pegangan yuridis kita, dan tentu mengingatkan pula bahwa Indonesia negara hukum, sehingga seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi 2, penting kiranya bahwa persoalan ini diletakkan dalam perspektif norma hukum, khususnya yang menyangkut tentang aparatur sipil negara, yaitu Undang-Undang ASN. Dengan mengingat Undang-Undang ASN, khususnya tadi disampaikan oleh pimpinan pasal 66 bahwa harus ada penyelesaian paling lambat 24 Desember 2024. Jadi beberapa bulan lagi saja. Dan kebetulan kami juga pernah mendampingi, waktu itu belum ada Undang-Undang ASN yang sangat luar biasa hasil perjuangan kita semua, tentu saja khususnya Komisi 2. Kita pernah melakukan kebijakan afirmatif bagi para tenaga kesehatan
untuk bukan P3K, bahkan menjadi PNS di atas usia 35 tahun. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, asal pijakan kita adalah terutama konstitusi. Ada beberapa turunan dari undang-undang, saya kira kita sama-sama memahami undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7. Ini juga mungkin kita bisa sharing dengan teman-teman yang hadir di sini bahwa ada hierarki peraturan perundang-undangan. Pertama Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, kemudian Undang-Undang, lalu kemudian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, lalu peraturan presiden, dan seterusnya. Di dalam penjelasan pasal 7 tersebut, hierarki peraturan perundang-undangan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Sehingga dengan demikian penting kiranya mohon dukungan, karena saya sangat yakin, saya sangat percaya, dan saya sangat menghargai Bapak Ibu di Komisi 2 lebih jauh memahami dari kami yang tidak di Komisi 2 terkait peraturan perundang-undangan menyangkut aparatur sipil negara yang bekerja di pemerintahan di seluruh Indonesia. Tadi disampaikan ada beberapa peraturan menteri, ada beberapa surat edaran. Apakah bisa kiranya nanti mohon kami arahan dan bimbingan untuk sama-sama menganalisis apakah peraturan termasuk Perda tingkat 1, Perda tingkat 2, Pergub, Perbuk, dan Perwalkot itu apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, termasuk peraturan Dirjen, surat edaran Dirjen, peraturan menteri, tetap tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Saya ingin mengambil contoh, izin pimpinan dan mohon dukungannya. Untuk khususnya tenaga kesehatan bidan D4 pendidik ijazahnya. Pada tahun 2022 keluar surat edaran Dirjen untuk teknis rekrutmen mereka menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Dibolehkan D4 pendidik ijazahnya karena mereka pada hakikatnya seperti yang disampaikan oleh sahabat di Komisi 2, yang penting dilihat mereka bekerja di mana, bukan ijazahnya. Tapi 2023 muncul surat edaran bahwa mereka tidak boleh, tidak bisa mengikuti seleksi. Tetapi ketika mereka mengajukan prasyarat administrasi melalui website resmi BKN dengan mengupload ijazah D4 pendidik, itu tidak ada masalah. Kemudian karena ada surat edaran di 2023, mereka meskipun telah lulus jumlahnya kurang lebih, mestinya ini juga BKN yang punya data, bukan kami yang mencari, bukan bidan yang mengumpulkan. Ada sekitar 690 orang sudah lulus garda terdepan pelayanan publik. Bukan hanya menyangkut mereka yang bekerja, tetapi menyangkut masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Sungguh kami mengapresiasi teman-teman Komisi 2 sangat memberikan dukungan terhadap kasus bidan ini. Nah, pimpinan dan juga anggota dan hadirin yang saya hormati, singkat kata, betul seperti pimpinan tadi katakan, kita membuat database. Nanti kita mungkin bisa sharing bagaimana database itu diberikan ke Komisi 2, begitu, lengkap dengan masa kerjanya, lengkap dengan gajinya. Jadi teman-teman Komisi 2 yang sudah luar biasa ini, mereka tidak mungkinlah menelusuri data BKN, meskipun harusnya BKN sendiri yang memberikan. Izin pimpinan, ini ada sekitar 690 orang. Kemarin terakhir dikatakan, yang penting mereka sudah bekerja lebih dari 2 tahun. Ini ada yang sudah 16 tahun, ada yang 14 tahun. Dan mereka ujian, dan mereka lulus tes di 2023. Oleh karena itu, dalam forum ini, dengan segala kerendahan hati kami dan keterbatasan kami terhadap pemahaman norma yuridis tentang aparatur sipil negara, saya mengindikasikan adanya cacat hukum di dalam keluarnya surat edaran
Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan oleh karena itu batal demi hukum sesungguhnya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan terindikasi kuat. Menurut kami ini ada maladministrasi, sama seperti yang terjadi pada sahabat-sahabat yang lain, pimpinan dan anggota. Apa yang mereka alami sesungguhnya terindikasi kuat cacat administrasi. Jangan karena mereka sedang berkuasa terindikasi cacat administrasi, termasuk yang disampaikan sahabat tadi tentang kondisi di daerah. Saya kira ketika pemerintahan terindikasi kuat cacat administrasi, terindikasi kuat melampaui peraturan perundang-undangan, padahal pemerintahan ini harus dijalankan berdasarkan norma hukum, dalam pandangan konstitusional kami, maka seluruh aturan yang bertentangan itu kiranya batal, dan kemudian mereka yang telah mengabdikan diri kepada negara, para pelayan publik, apalagi sampai masuk skema outsourcing, itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, saya kira Pak, karena tidak semua pekerjaan bisa di-outsourcingkan. Oleh karena itu, di dalam forum ini izinkan kami memberikan data kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 tentang, setidaknya ini bisa menjadi langkah awal kita. Ini orang sudah lulus ujian masalahnya. Mohon dukungannya untuk disampaikan mereka yang telah lulus ya harus diangkat. Keluarkan SK dan NIP-nya. Kalau yang sudah lulus saja tidak diangkat, bagaimana mereka yang lagi ngurusin data? Saya kira ini langkah konkret. Sekali lagi terima kasih pimpinan, dan mohon maaf kalau saya harus mengatakan ketika pemerintahan terindikasi kuat melakukan maladministrasi dan cacat hukum prosedural, maka rakyat jangan dikorbankan. Kalau urusannya APBN tadi sahabat-sahabat yang di Banggar sudah mengatakan itu akan dialokasikan pimpinan. Saya yakin APBN itu kalau disusun berbasis data yang akurat cukup. Masa buat yang korban judi online aja mau dikasih? Ini orang kerja loh. Asal jangan pada jadi main judi online ya. Terima kasih pimpinan, mohon maaf terlalu panjang. Sahabat-sahabatku terkasih di Komisi 2, terima kasih sekali untuk kesempatannya. Mohon maaf saya berani datang ke komisi lain, tapi saya kira karena mereka ini bekerja di seluruh provinsi di daerah pemilihan kita juga semua. Mohon maaf lahir batin, dan selamat Idul Adha juga bagi yang merayakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Izin saya berikan data ini kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 untuk disampaikan kepada Kemenpan dan juga BKN bahwa ini data konkret orang kerja di lapangan. Vaksin, imunisasi, melahirkan, betul Bapak. Kita nggak tahu loh, kalau nggak ada bidan mungkin tidak ada pimpinan Komisi 2 yang bernama Junimat Girsang. Ya. Dan kita semua, saya juga dilahirkan sama Bu Bidan, namanya Bu Bidan Oom di Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Terima kasih Ibu Dr. Ringke yang Pitaloka. Beliau bukan anggota Komisi 2. Ya, beliau Komisi 6. Komisi tentang kekayaan negara. Jadi saya tahu cukup uangnya. Komisi di sini Komisi Air Mata tidak perlu Pak. Ya, sebelum sana silakan Pak. Izin pimpinan, saya dari Forum Guru Agama Kristen. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Pimpinan beserta anggota Dewan yang kami sayangi di Komisi 2 ini. Dalam kesempatan ini benar Pak yang akan kami sekolah, operator sekolah, perpustakaan sekolah, laboratorium sekolah, penjaga satpam dan Tetap lain-lain. ikhtiar, tetap Artinya di sini, semangat. Masih di Insya Allah ada jalan untuk sahabat-sahabatku, bagian guru dan tenaga para pendidik.